Pertarungan finalis Indonesian Idols yang kini tersisa 5 orang, Dellen, Helena, Joy, Michael, dan Nania, tampaknya bakal makin seru. Saat ini para peserta benar-benar mau menyiapkan diri agar bisa tampil prima. Mereka bertekad untuk masuk dalam 3 besar dalam konser spektakuler Indonesian Idols nanti malam. Helena misalnya, gadis bertubuh semampai yang dalam 2 show terakhir sempat mengalami penurunan bahkan nyaris Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dan aktual dari dunia selebriti sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek, caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Keputusan Michael Villarreal mencabut gugatan cerainya secara tiba-tiba di persidangan pertama gugatan cerai kemarin siang ditanggapi positif oleh istrinya Louisa Ibbotson. Pertarungan 5 finalis Indonesian Idol nanti malam bakal makin seru. Mereka bertekad menunjukkan penampilan terbaiknya. Gara-gara Polo tertangkap aparat lagi, beberapa program lawak yang sudah terlanjur syuting jadi terbengkalai. Apa komentar rekan-rekan Polo? Kontroversi Della Puspita terus berlanjut hingga detik-detik akhir pesta perkawinannya. Henry Pasman yang tidak diakui Della sebagai ayahnya muncul ke KUA untuk memberikan surat kuasa. Secara mengejutkan, Michael Villarreal mencabut gugatan cerainya terhadap Louisa Ibbotson. Apa alasan tunangan Sofia Lachuba itu mencabut gugatannya? Dan bagaimana komentar Louisa mengenai hal ini? Secara mengejutkan, Michael Villarreal dalam sidang perceraian pertamanya dengan Louisa Ibbotson, Kamis 5 Agustus kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menarik gugatannya. Tentu saja Louisa mengaku lega dengan keputusan Michael tersebut. Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di kantor pengacaranya di kawasan Jalan Jenggala Senopati, Jakarta Selatan, tidak lama berselang setelah mengikuti persidangan. Ya, saya surprise. Tidak menyangka. Jadi dengan adanya pencabutan ini, dia sekaligus surprise, sekaligus senang gitu loh. Senang kenapa? Karena minggu depan dia kembali ke negerinya, itu tidak lagi dibebani oleh pikiran-pikiran mengenai kasus ini gitu. Keputusan Michael yang tiba-tiba itu memang tidak hanya mengejutkan Louisa, tapi semua kalangan yang memberikan perhatian terhadap konflik rumah tangga ini sejak awal. Apalagi Michael sebelumnya begitu menggebu-gebu ingin segera menceraikan istrinya agar bisa menikah dengan kekasihnya Sofia Lachuba. Apa sesungguhnya alasan Michael melakukan hal itu? Kuasa hukum saya menanyakan ada bukti catatan sipil enggak? Saya bilang iya, karena saya pikir ada. Karena waktu di gereja saya tanda tangan sesuatu. Dan saya lihat itu, saya pikir itu catatan sipil, ternyata tidak. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti? Iya, saya nggak pernah tahu prosesnya di Indonesia seperti apa. Lantas apa rencana Michael selanjutnya? Karena itu ya sudahlah, saya serahkan semua ke pengacara dan ke hakim di Amerika. Ya apapun dia putus ya saya lakukan. Bagaimana Louisa menanggapi rencana Michael yang akan menggugat cerai dirinya di Amerika? Saya pas bicara dengan tante cara sana. Ya. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Amerika, pasangan yang akan bercerai di pengadilan biasanya tidak membutuhkan waktu berlama-lama. Dengan mengajukan bukti bahwa setiap pasangan sudah tidak hidup bersama selama 6 bulan, maka dalam waktu 1 bulan putusan akan segera dikeluarkan. Dengan demikian, Michael akan mudah mendapatkan surat cerai dan impiannya untuk segera menikahi Sophie terkabul. Apakah Louisa sudah menyiapkan pengacara atau langkah hukum untuk menghadapi rencana suaminya itu? Langkah hukum dari Louisa itu nggak ada. Tidak terpikirkan, belum terpikirkan sampai bayinya melahir. Dalam menjawab pertanyaan wartawan sesaat sesudah persidangan, Louisa tampak terlihat tenang. Berbeda halnya ketika berada di pengadilan ketika persidangan berlangsung. Saat itu Louisa tampak tidak kuasa menahan kesedihannya. Wanita yang mengenakan baju terusan stretch hitam itu berkali-kali terlihat menitikkan air mata. Sesekali ia mengarahkan pandangannya kepada pria yang menjadi ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Sementara Michael tidak sedikit pun melirik kepada Louisa. Ia tetap mengarahkan pandangannya kepada majelis hakim. Ya, saya sedih, ada perasaan campur-campur. Situasi ini kalau bicara sensitif ya.
Perasaan Luisa tentu saja bisa dimaklumi, mengingat pertemuan itu adalah perjumpaan pertama kalinya sejak Michael menghubunginya lewat telepon dan mengabarkan bahwa dia ingin bercerai dan sudah punya kekasih baru pada bulan April lalu. Tragisnya, pertemuan mereka justru terjadi di pengadilan negeri dan itu pun karena tuntutan perceraian. Bagaimanakah akhir dari drama cinta segitiga antara Michael, Luisa, dan Sophia Lachuba yang mengharu biru? Kita tunggu saja babak selanjutnya. Memasuki minggu ke-6, show spektakuler Indonesian Idol nanti malam akan menampilkan tema disco dengan menghadirkan bintang tamu Elva Singers. Lalu bagaimanakah persiapan 5 finalisnya? Delon, Michael, Joy, Nania, dan Helena? Kita simak ulasannya berikut ini. Pertarungan finalis Indonesian Idols yang kini tersisa 5 orang, Delon, Helena, Joy, Michael, dan Nania, tampaknya bakal makin seru. Saat ini para peserta benar-benar mau menyiapkan diri agar bisa tampil prima. Mereka bertekad untuk masuk dalam 3 besar dalam konser spektakuler Indonesian Idols nanti malam. Helena misalnya, gadis bertubuh semampai yang dalam 2 show terakhir sempat mengalami penurunan bahkan nyaris tereliminasi karena mengalami gangguan tenggorokan, pada penampilan kali ini akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap dirinya. Ia akan berusaha tidak akan berada di posisi tidak aman seperti yang pernah dialami sebelumnya. Lebih banyak latihan ketimbang dari yang kemarin, minggu kemarin karena suaranya lumayan udah pulih ya. Udah banyak latihan aja terus istirahat cukup. Begitu pula halnya dengan Michael yang beberapa kali menempati posisi tidak aman karena bermasalah dengan koreografi dan kepercayaan diri. Kali ini berjanji akan bekerja keras untuk mengeksplor kemampuannya semaksimal mungkin. Saya pengen ikut kelasnya Mas Arinto, belajar ngedance. Sementara Delon yang sebelumnya gencar dicap Dewan Juri hanya mengandalkan tampang, akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi penyanyi profesional. Sebelumnya Delon sempat mengaku kepada tim Cek dan Dicek bahwa ia sempat stres akibat komentar-komentar pedas dari komentator yang ditujukan kepada dirinya. Inilah penuturan Delon kepada tim Cek dan Dicek. Kemarin itu sempat down, untuk bangkit lagi tuh susah banget. Biarkan komentar juri seperti apa, saya terima dan saya terima dengan lapang dada dah, gitu aja. Saya akan perbaiki apa sih kemauan juri. Sementara Joy dan Nania yang selalu mendapat pujian dan hanya pernah sekali masuk posisi tidak aman, mengaku tetap akan berjuang keras untuk bisa masuk pada babak spektakuler nanti malam. Pada saat spektakuler ternyata saya bisa menampilkan yang terbaik dan juri juga berkomentar yang positif. Itu sangat luar biasa sekali buat Joy. Lalu Nania yang pekan lalu sempat dikhawatirkan tersisih karena harus menjalani operasi usus buntu akan tampil penuh kejutan nanti malam. Surprise apakah yang akan ditunjukkan gadis bertubuh bongsor asal Kediri itu? Saya siap untuk mengguncang Mali Sarbini. Keseriusan mereka terlihat saat tim Cek dan Dicek menjumpai mereka di sela-sela latihan sehari menjelang konser di sebuah studio di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tentu kita tidak sabar ingin segera melihat penampilan mereka. Untuk itu pemirsa jangan lewatkan aksi mereka di show spektakuler Indonesian Idols nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Balai Sarbini hanya di RCTI Oke. Tertangkapnya pelawak Derry dan Polo dalam kasus narkoba menyisakan masalah kontrak dengan sejumlah stasiun televisi. Kontrak yang terkatung-katung itu otomatis menggantung nasib rekan-rekan mereka yang terlibat dalam produksi tersebut. Tertangkapnya Polo untuk kedua kali karena kasus narkoba ternyata berbuntut panjang. Beberapa kontrak kerjasama acara hiburan lawak yang dibintanginya di sejumlah stasiun televisi menjadi terkatung-katung. Hal itu tentu saja menimbulkan kekesalan luar biasa bagi rekan-rekan Polo yang terlibat dalam program tersebut. Hal itu sebagaimana diungkapkan dua rekan Polo, Tarzan dan Nurbuat, kepada tim Cek dan Dicek. Mestinya syuting itu diperpanjang gara-gara Polo masuk, ini akhirnya agak tertunda ya. Mau nggak mau ya seperti itu. Padahal sudah dikasih kesempatan ikut syuting lagi, sudah 2 episode. Akhirnya gantung, termasuk merugikan yang lain termasuk diri saya. Apakah tidak ada upaya untuk menyiasati agar acara yang sudah terlanjur syuting itu bisa dilanjutkan kembali?
dia masuk di episode 1 dan 2 itu sekitar 60% dia. Jadi dia broadcast bingung untuk mengeditnya, mengaturnya gimana.